Halo semuanya, balik lagi sama gua di sini. Jadi di Sabtu pagi yang cerah ini ya gua mau motoran lagi nih, naik Vespa 1972 Super yang ganteng banget ini ya. Terus juga menarik banget ya naik Vespa klasik gini ya. Karena gue nggak pernah nyoba, jujur aja gue nggak pernah nyoba motor-motor yang jadul atau tua kayak gini. Nah juga kalau naik motor tua tapi nggak mogok kayaknya nggak asik tuh ya, ada yang kurang sepertinya. Nah jadi hari ini gue udah dorong motor 2 kali. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja ya ke videonya. Remnya sangat mengerikan. Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Jadi kali ini gue naik motor yang sangat spesial ini. Oke, kiri. Yang ngeri banget menurut gue remnya sih, gila. Remnya gila, gara-gara trauma. Ini tuh Vespa Super 1972. Tapi ini motor rapi banget sih. Seru, cuman gue gak biasa remnya ya, karena gue tuh masih gak biasa rem di kakinya ini tuh. Dari impression pertama yang gue rasain sih getaran kakinya gila ini. Getaran kaki, getaran mesinnya kerasa banget sampai ke setang. Hihihi. Aduh, ini kalau ada ngerem mendadak sih, aduh ngeri sekali. Ini reflektor ngeri banget sih, keras banget rasanya. Ini kita bikin 2. Wih. Ini tuh gue kalau hajar lubang dikit aja tuh buset, kerasanya sih parah ya ini. Motornya kerasanya geter banget. Gue stop pergi lah pas ngeliat dulu. Ini sebenarnya dari shifter ini ya, gue ngerasa sama kayak naik motor kopling biasa kan, jadi satu naik, sisanya turun. Tapi bedanya di tangan gitu. Aduh, gue tuh ngerinya tuh ini sebenarnya nggak ada spion, ini nggak terbiasa gue. Aduh. Ini ya waktu Vespa kemarin yang gue cobain. Jadi yang ownernya tuh sama. Aduh, gue dikira aja deh, ngeri deh sebenarnya. Sumpah ini enak banget ya pagi-pagi naik ginian, ya nggak sih? Tuh kalau RPM rendah banget, halus banget. Ini gue pakai gear 4 nih, kecepatan ini mungkin berapa nih? 40-60 mungkin. Aduh, tapi emang ini semua posisi tidur, enggak semua posisi tidur, semua kontur jalan tuh sangat berasa di sini. Bener-bener nih patahan kayak gitu aja kerasa banget. Aduh, remnya. Aku sangat takut dengan remnya. Mungkin ya kalau, tapi aneh sih kalau misalkan nih rem depannya gitu dibikin hidrolik. Karena secara estetik ini tuh bener-bener keren banget kayak gini. Kalau ada tabung-tabung kan jadi aneh ya. Nggak, pertanyaan gue satu sih. Gue pernah waktu itu di Cikidang ya, mau ke arah Ciletuh tuh. Ini kalau ngerem BTW kayak gini lebih enak nih. Kalau di, aduh ini kayak gini sangat berasa, aduh. Jadi gue bingung tuh satu hal sih. Kayak di Cikidang kan jalannya naik turun ekstrim nih.
Gimana coba yang nyetir ini motor 2 tak kan nggak ada engine brake-nya. Nah, rem kayak gini di Cikidang tuh gimana? Itu pertanyaan gue. Kadang gue pakai X-Max aja yang remnya hidrolik gitu ya. Itu kadang ya kita jadi pelan gitu loh, karena mengantisipasi takutnya blong. Kalau blong kan kerasa udah dalam-dalam ya. Kayak takut nggak dapet aja remnya, takut panas gitu. Ini jangan ke Cikidang ya, ke puncaknya deh. Ke puncak tuh turun, gue mempertanyakan sih. Tuh, ini menikmati motor Vespa tuh yang begini tuh. Nyantai aja nyetirnya tuh. Enak banget ke sih. Tapi perlu sih coba motor ini, pakai motor ini mungkin ke puncak mungkin. Tapi gue gak berani sih jujur nih kayak gini nih. Tuh. Kayak gini tuh kerasa. Sangat berasa. Hihihi. Aduh, racun. Ini ada spionnya BTW ya tuh di bawah situ, nggak tahu kelihatan atau enggak. Karena motor 1972 itu kan belum ada spion lampu sen ya. Tapi yang jelas pajaknya hidup, nggak mati gitu loh. Ini kalau ngerem kenapa geter banget ya stangnya. Tuh kalau ngerem. Ini kalau untuk tenaga ya, gue nggak pengen nyoba-nyoba untuk ngebut sih, karena purpose dari motor ini bukan untuk kayak gitu ya. Mungkin kalau butuh nyelip ada tenaga gitu, sangatnya tapi ada gitu. Nanti deh gue coba agak tarik dikit. Ngeri gue. Aduh gila, ini sangat keras banget. Ini nggak ada yang copot kan? Nggak. Ini motor awatan, tenang. Ini motor yang bener-bener dirapi banget tuh, lihat tuh. Gue ngeremnya gini aja deh. Gue ngerasa gue lebih nyaman dengan kayak begini. Iya, tapi kalau pakai gear 4 RPM rendah nggak geter. Tapi kalau misalnya agak tinggi aja tuh kerasa geter banget. Ini geter banget. Oh, pakai gear 2 bisa kuat juga. Mati lagi. Mati. Gini. Mana nih? Udah nih. Ini malah ngelos. Dorong lu ya. Berarti kiri ya? Anjir. Yuk. Dorong. Ntar ya. Nanti gue standar 2 dulu. Kan? Oh enggak, berarti tadi tuh. Iya. Iya. Oke. Ada. Udah. Itu apaan sih? Kerannya? Ketutup tadi. Oh. Kerannya ketutup. Mogok barusan, aduh nggak mogok sih sebenarnya. Gua nggak tahu apakah gara-gara gua nggak nemuin netral
gear 1 gue lepas kopling, atau tadi katanya kerannya agak ketutup sendiri gitu. Nah, gue nggak tahu, tapi kayaknya sih gara-gara masih gear 1 ya, hehe. Kenapa ya, gue setiap cover gear kayak happy banget deh. Seru banget. Gear 2, ini gear 1, ini netral. Hah? Oh, kerannya? Nggak nyala. Itu orang kenapa anjir? Itu orang kenapa dah? Aduh, ini jalan kayak gini. Nah ini nih, minusnya kayak gini nih. Semua kontur jalan tuh sangat berasa menurut gua. Kerasnya bukan main. Yang gua nggak suka itu. Ya kalau nyetir di Jakarta doang sebenarnya oke ya. Balik lagi yang gue bingung, yang kalau orang pada touring ke Cikidang, gue pernah ngeliat ke kayak misalkan Geopark Ciletuh ya, lo Cikidang ya. Gimana ini naik begini? Pertanyaan gue itu sih. Gue pengen banget ada yang komen sih. Biar gue tuh tahu gitu loh. Kayak yang kalian rasakan tuh seperti apa gitu. Gue kayak jalan di Jakarta aja halus, nggak halus ya. Maksudnya ya kayak gini. Ini reflektor, kalau dari reflektor yang nyala ini keinjak aja gila. Kerasnya parah. Apa? Gue lupa jalan ke Cut Mutia gimana? Ada izin masuk dulu deh. Ini kan. Kanan. Aduh. Wih, tumben gak kerasa. Ayo lah. Wih gila, gue disapa. Keren banget, keren pak motornya pak. Biarpun gue gak tau tuh motor apa ya, Vespa apa. Remnya ngeri sekali. Gear 3. Waduh. Wah, emang harus rem belakang sih. Udah, ini gue nyetir udah mulai pede sih, udah mulai pede banget. Gak ngerti. Tapi tetap aja bolongan sih gila ya. Wah, rem belakang ternyata jauh lebih enak ya. Lebih gampang. Gila ya, gue bener-bener ini tuh disapa orang-orang ya. Bener-bener solidaritas banget, aduh. Disapa gue tadi. Disapa sama yang tadi. Gila ya, gue rasa kayak gini aja tangan gue udah lumayan pegel deh. Depan enak. Oh, tolonglah, ini gak usah ngerem mendadak.
Aduh, gear 4 nggak kuat nanjak. Speedonya mati deh. Tadi speedonya nyala loh, ini mati. Ini klakson ori apa? Tuh, tuh. Aduh. Lucu banget bunyinya. Nah, kayaknya udah cukup deh ini untuk sesi tes ride-nya. Gue pengen langsung nanya-nanya AU sih, bro gue ini. Gue pengen nanya-nanya tentang motornya. Oke. Bentar. Gue kirain ini bakal langsung sesi tanya jawab nih sama Au. Ternyata motornya mogok. Gara-gara bensinnya mau habis. Sebenarnya nggak mogok sih, tapi sudah mulai mati-mati gitu. Kayaknya bensinnya habis deh. Tapi tinggal dikit ya. Masih merasa aja. Oli samping. Jadi ini tadi bensinnya Bensinnya mau habis. sudah mau habis, sudah sekarat. Nyampe. Nggak ada indikatornya. Nggak ada. Kan nggak ada indikator bensin. Jadi udah hoki-hokian aja. Kekuatan ilahi. Minum. Namanya satu gitu doang ya? Dua-dua. Oh, dua. Biasa dua. Kalau ini bukan oli gimana ya? Itu sabun gitu. Bokap gue salah masukin. Oke, tadi kan gue udah nyoba nih motornya nih. Si Vespa ini. Super Tadi tuh pas sebelum sampai sini udah drama-drama mau mogok sebenarnya. Gimana tadi? Bensinnya udah mau habis. Enggak, bensinnya masih ada. Bensinnya masih ada. Tapi Cuman- karena sedikit. Iya karena dikit jadi kayaknya nggak bukan sensornya apa tuh ya, indikator ini tuh nggak kena jadi kayak nggak Iya. ngangkat bensinnya kayak ngangkat gitu terus mogok-mogok gitu. Ya intinya tuh tadi mau mogok deh, itu udah dari SCBD tuh udah mulai gue udah ngerasa pas gue nyetir tuh gas tuh udah kosong. Enggak, yang pertama kan mogok di depan Monas. Oh iya, mau di depan Monas Itu dulu. gara-gara Pertama apa? depan Monas tuh gara-gara gue nggak tahu, kayaknya gue masih gear 1, gue lepas pelan-pelan mati. Sama katup bensinnya itu Katupnya kayaknya belum dibuka. Nah iya. Biasa Nah, terus, itu kan penyakit Iya. orang naik Vespa. Terus kalau lupa. jadi gue udah dorong motor ini 2 kali. Nah terus tadi pas udah mau nyampe sini, ternyata bensin udah mau habis. Di SCBD pas gue gas tuh udah kosong-kosong. Nah, gue tuh sebenarnya pengen nanya-nanya nih ke bro gue ini. Bro gue ini. Kenapa lu ngambil motor ini, U? Kenapa lu suka pengen motor ini? Sebenarnya gini sih, dulu itu waktu gue singkat cerita ya. Dulu tuh gue pertama kali belajar motor itu tuh sama teman gue. Namanya Pascal. Itu temen gue juga, Pascal. Ya, temen lu juga. Ya, Pascal. Itu gue pertama kali nyobain CB 150, Kayaknya- CB 175 lupa gue berapa itu. Iya, 175 ya? Lupa gue gitu pokoknya deh. Terus dari situ kok gue mulai tertarik sama motor-motor vintage lah istilahnya gitu ya. Motor-motor vintage kok kayak seru juga nih gitu kan. Ngulik-nguliknya segala macam gitu. Nah, terus habis itu sebelumnya itu tuh bokap gue tuh emang beli Excel, Vespa Excel. Excel tuh yang gede kan? Yang agak gede, yang kotak lah, bentuknya kotak gitu. Terus gue coba pakai itu juga, belajar segala macam. Terus dijual akhirnya. Itu gue kira-kira SMP kali ya, kelas 1 kali ya. SMP kelas 1, dijualnya tuh kayak gue SMP kelas 2 gitu lah. Nah habis itu, habis sekolah dijual, kebetulan nih motor ini gue nyolong ceritanya. Nyolong tuh gimana? Gue nyolong lah. Jadi ini tuh sebenarnya punya nenek atau kakek gue nggak tahu lah. Di rumah ini nih ada dulu kayak
rongsokan gitu deh gitu. Dari dulu tuh gue ngelihat kayak ada di pojokan deket gudang sana tuh kayak ada yang ditutup gede, cuman gue nggak tahu itu apa isinya gitu kan. Terus suatu saat gue buka aja nih, lah ternyata Vespa. Oh, berarti ini lu bukan ngerakit ya hitungannya, ngebangun dari nol. Nah, waktu gue buka itu tuh kondisinya tuh bodinya udah bolong-bolong, warnanya juga udah bukan warna aslinya kan, warna aslinya tuh kalau nggak salah hijau telur asin ya warnanya tuh, warna hijau telur asin gitulah gitu kan. Itu warnanya juga udah jadi silver, udah hancur deh, pokoknya udah hancur. Terus di bagian kakinya udah bolong-bolong segala macam dan teman-temannya gitu. Terus gue tanya aja ke nenek gue, boleh nggak tuh dibawa pulang gitu kan, mau aku benerin gitu. Nggak dibolehin. Gue kan kesel kan ngeliatnya kan, kayak ya elah motor nganggur gini kan sayang juga. Udahlah, malam-malam gue colong. Jadi kebetulan gue nenek gue taruh di mana surat-surat segala macam. Ya udah gue mesen mobil toy segala macam, malam-malam di motor gue angkut dalam kondisi udah hancur total deh, nggak bisa jalan segala macam, udah bolong-bolong dan teman-teman tuh udah hancur banget gitu. Ya udah akhirnya gue bawa aja karena gue gatel banget ngeliatnya kan sayang ya. Sayang kayak gini. Sayang banget gitu kan kayak gini, aduh pengen dibangun aja lah gitu kan. Ya udah singkat cerita gue bawa, terus gue bawa bengkel, gue taruh di bengkel di Lebak Bulus, ada bengkel Vespa gitulah, bengkel Vespa sama sebenarnya dia bengkel mobil, cuman karena gue sama bokap gue lumayan kenal dekat sama ownernya, jadi udah kita naruh Vespa di situ aja gitu kan. Buat hal pertama yang gue lakuin itu adalah restorasi catnya dulu. Karena emang basisnya kan ini besi ya, kayak mobil kan, sebenarnya penanganannya sama. Nah, sembari ngecat bodinya, gue benerin mesinnya. Nah itu kebetulan juga bengkelnya di Lebak Bulus juga, emang ada bengkel Vespa gitu deh gitu kan. Vespa buat khusus Vespa lama klasik, lah, ya klasik gitu, Vespa klasik gitu segala macam. Gue ngebangunin itu kurang lebih kayak setahun kali ya, karena nyicil kan, nyicil dari ngecatnya. Tapi benerin body ini sampai bener-bener bentuknya kayak gini kan bolong-bolong tuh, itu berapa lama? Pokoknya in total setahun semua tuh. Setahun? Pokoknya hitungannya udah setahun. Bener-bener setahun gue udah jadi kayak gini lah. Sebenarnya awalnya warnanya nggak warna hijau ini nih sih sebenarnya sih. Warnanya gue awalnya pertama tuh warna krem. Pertama kali warna krem, terus habis itu gue repaint lagi karena gue bosen aja ngeliatnya gitu kan. Gue repaint lagi segala macam. Terus ini nama hijaunya hijau apa nih? Apa ya? Hijau. Tapi emang hijau bagus ini. Hijau Tosca kegelap emerald kali hitungannya. Emerald ya. Hijau emerald lah namanya lah gitu kan. Nama hijau emerald gitu lah. Ya udah terus. Tapi ini lu pas restoran kalau mesin, pas lu ngambil jogrok itu bener-bener kondisinya udah sama juga. Maksud gue gini, karena kan mesin misalkan dari luar kan kelihatannya kayak karat-karat atau apa oksidasi. Tapi bagian dalam-dalamnya masih lu ganti semua? Enggak, gue ganti semua, cuman gue benerin doang sih. Gue nyalain aja lah, gue setting lagi segala macam gitu. Karena emang gue pengen, untuk mesin sih gue sebenarnya pengen originalnya aja gitu. Gue nggak pengen ngotak-ngatik segala macam. Dan kebetulan juga waktu dicek mesinnya, kondisinya nggak separah itulah. Nggak yang sampai karatan, nggak yang sampai hancur atau apa. Nggak. Karena mungkin emang buatannya masih kuat juga kan, tahun-tahun segitu segala macam. Jadi udah gue cuma sekedar buat kayak ngebenerin dalamnya doang lah. Kayak misalkan rotatornya lah, apa mungkin beltnya lah. Tapi ini berarti motor original semua ya? Ini nggak ada yang lu rubah bentuknya? Belum ada. Kalau bentukan gue nggak ada yang gue bentuk sih gitu. Paling gue ganti-ganti cuman si joknya doang. Ya jok retrim. Karena dulu waktu gue pertama kali itu udah hancur banget, udah nggak bisa dipakai lah istilahnya. Jadi gue bikin lagi aja gitu. Tadinya sebenarnya tuh gue pengen warnainnya tuh hijau aslinya Vespa ini. Cuman ternyata kayak mata gue waktu gue milih warnanya, mata gue picok. Karena nggak tahu, maksud gue kayak ngeliatnya kayaknya ini nih, nah, ternyata jadinya malah kayak gini. Jadi ya udah terimanya tuh soalnya bagus aja dia. Tapi ini bagus sih warnanya, gue suka. Warnanya agak jarang-jarang gitu warna orang milih warna biru hijau gini. Dan tadi gue baru kali ini merasakan namanya motoran disapa sama semua yang naik Vespa tuh bener-bener nyapanya bener-bener ngelihat. Bener-bener kayak nyapanya bukan klason-klasonan doang Tintin gitu, nggak. Bener-bener lu nyapa gitu, jadi kayak gue ngerasa gimana ya, keren juga ya komunitasnya. Itu yang gue seneng dari komunitas Vespa tuh, bener-bener kayak dari dulu sampai sekarang solid lah gitu, kayak bener-bener solid ya. saling sapa gitu segala macam. Gitu. Terus karena ini kan motor 1972 ya. Jadi kayak sebenarnya kayak lampu sen belum ada. Karena kan dulu kan gimana ya, orang-orang dulu kan masih belum dengan begituan ya. Tapi ini motor anti tilang kok. Iya, anti tilang. Kayak gara-gara pajaknya kecil jadi polisi mungkin pajaknya sekarang berapa amat gitu.
Gue bayar berapa lupa di gue, pokoknya di bawah 100.000 masalah. Di bawah 100.000? Oh, tadi Iya, bawah 100.000. 1972. NMAX aja mungkin kalau tahun 2015 sekarang masih 300 kecil atau 200 gede. Iya. Ini pasti jauh di atas. Jauh. Dia jauh di bawah 100 ini kalau kata gue nih. 100. Murah kok nih, enaknya itulah. Terus lu pernah paling jauh bawa nih motor kemana? Puncak. Ke puncak. Pertama dan terakhir, abis itu gue gak mau lagi. Karena gue ngerasa gini ya, ini motor tuh sebenarnya enak. Kalau lu nyantai pelan-pelan di Jakarta gitu ya, menikmati pagi. Permasalahan adalah di rem. Remnya tuh menurut gue wah. Seru remnya. Iya, remnya tuh yang bikin yaudah gue gas yaudah normal kan kopling ini. Tapi gue mikirnya tuh selalu rem. Karena gue tuh nggak terbiasa dengan rem kakinya itu ya. Karena terlalu dekat pivotnya. Jadi gue duluan susah. Mungkin kan ya badan kita juga tinggi. Iya. Ketemu motor yang amat. Betul. Kayak ini kedepannya kalau kita berdua naikin nih kayak Honda Monkey. Iya. Kesannya begitu. Kesannya begitu. Kan? Soalnya kecil. Iya kecil banget. Jadi mungkin ya secara positioning juga. Iya. Ergonomisnya nggak dapet di kita. Ini sih waktu dulu gue bawa ke puncak sih udah gue pengen. Itu pertama gue dan terakhir gue deh. Ya karena gini biasanya gua rem kan kalau motor matic kebanyakan tuh kiri tuh remnya tromol kan. Ini kan sebenarnya tromol ya ini tromol gitu. Bukan hidrolik ya. Nah, yang depan itu jadi yang posisi di kiri jadi ke depan. Iya. Jadi untuk ngerem supaya ngegigit aja tuh harus dalam dulu. Nggak bisa dia kalau biasa kan motor-motor normal kan hidrolik di rem dikit udah. Iya. Ini tuh dalam, jadi kita nggak tahu tuh pas kita ngerem kok belum dapat, pas kita tekan dalam lagi motornya kick. Iya, ngeri di situ gua. Lucu aja nih motor sebenarnya. Iya. Ya, emang agak aneh sih kalau orang baunya ngebut-ngebutan Vespa tuh Iya. agak aneh aja menurut gua. Tadi gua juga ngerasa ya emang sweet spotnya di 40, ya nyantai-nyantai aja 40, 50 gitu. Emang Vespa kan motor leisure ya, motor santai-santai, Iya. motor lucu-lucuan, motor minggu gitu Iya, lah. motor gitu. minggu. Menurut gue sih. Terus gitu. juga yang gua ngerasa kurang itu, yang gua ngerasa gini ya, ini motor enak tapi nggak enak tuh gara-gara bantingannya keras banget. Karena mungkin ringnya ring 10 ya, ring 10. Jadi di Jakarta tuh kan ada tuh ya reflektor yang kecil. Itu aja kerasanya bener-bener, gue baru kali naik motor ngerasain itu tuh kerasa gitu. Kayak nggak ada bantalan aja gitu. Iya. Dar Tapi gitu. suspensi depan belakang hidup kan ya? Hidup Hidup semua. ya? Hidup semua. Cuman emang kayaknya keras aja. Iya, emang keras sih. Itu bandingannya karena ring kecil semakin kecil kan semakin luar biasa ya karena impact di jalan. Tapi seru. Jadi lu bener-bener raw naik motor ya kayak gini. Biarpun dengan ada masalah-masalahnya tapi ya lu nggak bisa dapet ini di motor-motor sekarang. Kayak ini dari sini ke Vespa Sprint aja. Gue tadi pas tukeran motornya halus banget. Emang beda kan langsung. Bantingnya empuk banget. Itu Langsung udah nyaman banget. Langsung nyaman banget. Ya mungkin karena kan ini 1972. Iya, Ini kan mungkin ya, ini kan. ini tuh dulu mungkin seperti ini. Iya. Ya kan seperti Sprint yang Pada ini. zamannya mungkin Pada zamannya. nyamannya itu Iya. gitu. Karena kan pasti dulu ada alasan kenapa ringnya kecil, posisinya kayak gini kan dulu dia namanya perkembangan ya belum ini. Tapi emang seru, motor hobi ini, motor hobi. Ya ini makanya nih gue pakai kalau yang Vespa 72 gue ini gue pakai emang cuma di Jakarta kota-kota doang. Terus itu pun juga gue pengennya nyetirnya ya udah kayak nyantai itu saya nggak jauh-jauh banget lah gitu. Kayak cuman mau misalkan mau ngopi di mana gitu gue pakai gue iseng aja gitu. Atau misalkan ya Sabtu atau Minggu gue motoran gitu sendiri kadang. Terus kalau gabut ya udah gue motoran sendiri pakai ini. Cuman kalau misalnya jarak jauh gue tuh biasa pakai yang Vespa Sprint gue karena itu emang jauh lebih nyaman lah gitu kan. Iya benar. Gue juga ngerasa gitu, jauh lebih nyaman. Terus motor ini tuh gue udah ngelewatin banyak banget kasus lah sepanjang jalan. Kasusnya gimana? Kayak pernah dulu, pokoknya di awal-awal tahun gue make ini Vespa, setelah direstorasi, setelah diotak-atik mesinnya segala macem, ya masih aja ada PR-PR-nya gitu. Kayak misalkan let's say bagian koplingnya gitu, kok nggak pernah pas gitu. Misalkan gue masukin gigi 2, malah ke gigi 3, malah itu titik di 2-nya itu malah 3 tuh malah 4 gitu, 4 jadi mentok gitu kan, jadi nggak ada gitu. Adalah kasus kayak gitu. Terus masalah tali koplingnya itu sering putus segala macam. Nah emang yang Vespa gini tuh yang jadi permasalahan tali kopling tuh gue dengar sering putus ya? Iya emang sering banget, nggak tahu kenapa sering banget putus gitu. Sering banget parah putusnya. Gue pernah kayak lagi habis latihan baseball di Senayan, gue bawa Vespa ini pas pulang di depan PS tali koplingnya putus. Sedangkan rumah gue dulu di Lebak Bulus. Ya udah tuh. Berarti lu pakai gear yang jadi udah gue lampu merah itu motor mati, terus gue dorong, gue starter sambil lari, jalan lagi. Udah pakai gigi 1 doang. Dan AC itu gue gigi 1 aja, jadi pas putusnya jadi mau ke gigi 2 udah nggak bisa. Iya, gitu jadi kan. pelan banget. Udah kayak udahlah gitu sampai rumah, yang penting sampai rumah dulu lah gitu. Terus dulu juga pernah lagi jalan ban belakangnya copot. Itu pernah tuh sekali gue. Ban belakang copot?
kocak deh tuh. Ntar ini bautnya, Bautnya itu bautnya 4. center lock ya tengah ya? Enggak ada 4 gini ini. Oh ada 4 ya? Ada 5 sorry nih. Ini tuh bautnya nih. Tuh, Oh 2, berarti 3, 4, 5. copot tuh dari rimnya itu. Iya. Jadi ini bener literally jedruk copot. Terus gimana tuh? Terus pokoknya itu gue lagi, padahal gue cuma ke Pondok Indah doang tuh dari Lebak Bulus. Ke rumah teman gue, kebetulan ke rumah teman lo juga di Pondok Indah. Terus pas pulangnya, kok gue ngerasa Vespa gue, motornya kayak melewat gitu ke belakang, geo-geo, set. Ke belakang gini. Terus gue cuek aja kan, gue mikirnya kayak, ya udah namanya juga motor lama gitu kan, motor lama pasti ada aja, ntar aja deh gue ngurusinnya karena itu udah malam juga, udah kayak jam 12 malam kali ya. Jam 12 malam. Jam 12 malam kan, jam 12 ya malam. bengkel Vespa juga udah gak ada yang buka kali gitu kan, gak ada yang buka kali kan gitu ya. Ya udah terus akhirnya gue cuek aja sana, terus ngautin poldur, habis ngautin poldur, kok makin parah, wah makin gitu pokoknya gue bener-bener kayak orang ngedrift belakang Iya, gil-gil banget ya. gitu banget, tapi kenapa nih gitu kayak. Nah poldur kedua pas lagi gini, pas naik turun jeduk, bannya copot, bener-bener jedar, landing aja udah bannya kayak warkop, kayak film warkop DKI tuh nggak sih ban-bannya iya, itu, tahu. kayak gitu tuh anjing, pernah kayak gitu juga gitu. Terus pernah ini jangan ditiru ya. Pernah gue lagi habis nongkrong terus agak-agak ya namanya anak muda agak-agak sedikit tipsy lah ya, agak mabok. Terus gue pernah nih, tapi kan zaman dulu nih. Iya dulu, sekarang udah nggak begitu. Pernah lagi jalan set, namanya orang mabok gitu kan. Di jalan terus kayak kok ini motor mati gitu kan. Terus gue minggir di jalan. Kan biasa nih kalau motor mati, Vespa ya terutama antara pas itu dibusi deh biasanya. Iya, gue tuh udah denger busi digosok-gosok. Iya, busi tuh gosok-gosok segala macam karena banjir Iya, sih banjir. biasanya tuh bensinnya banjir naik, kalau naik segala macam, bla bla bla, udah 3 jam 2 jam tuh gue urusin nggak nyala-nyala kan. Ternyata katup bensinnya belum gue buka. Itu Nah, penyakit orang tapi Vespa emang lah, gitu loh. bukan penyakit sebenarnya. Kebiasaan untuk buka tutup katup bensin itu ya. Gue dulu pernah pakai Ninja RR ya. Gitu. Gue jalan karena lupa. Karena kan kita motor sekarang tuh terlalu enak ya. Udah tinggal setek aja udah injeksi, udah ada fuel pump apa, udah dia yang ngatur ya udah jalan. Kita tuh kan harus itu kalau misalkan lagi parkir ditutup karena biar nggak banjir kan sebenarnya. Ya, mesti dibuka lupa. gitu Jadi lah. sisa supply yang ada di situ udah kita manfaatin. Waduh, mogok. Padahal cuma itu sepele. Gue juga bisa gitu. Kayak masalah kalau tali kopling ya itu udah Iya, itu udah sudah. berkali-kali lah. Kejadian itu tuh udah berkali-kali lah gitu segala macam. Oh sama ini pernah yang waktu gue jalan ke puncak itu, ini kan since remnya tromol ya. Puncak kan naik turun kan. Iya. Bahkan dari Bogornya juga udah naik. Udah nanjak terus ya. Udah nanjak, udah turun, udah gini-gini lah segala macam. Masuk Tajur, gue nyampe ke puncak pas segala macam, nongkrong pas turun. Kayaknya remnya tuh kepanasan. Jadi nggak bisa ngerem. Lu bayangin gue lagi turun remnya blong. Iya. Bukan blong parah sih, cuman kayak aja bener-bener nggak bisa gitu ini dah. lah, nggak bisa ini gitu. Akhirnya gue mesti berhenti dulu, ngedinginin dulu romolnya segala macam. Jalan lagi, ntar lama-lama panas lagi, diam lagi. Pokoknya sama perjalanan puncaknya itu tuh gue kayak, anjir ini baik banget ya masalahnya. Cuman ya dinikmatin aja gitu. Namanya juga jalan-jalan jauh gitu kan. Gini, itu pas lu mengalami itu pasti kayak aduh kenapa kayak gini ya, tapi pas udah selesai udah sampai rumah kalau diinget-inget lagi seru. Iya, gitu. seru-seru aja, happy aja gitu kayak. Walaupun besoknya ya pegel juga sih badan. Pegel, ya. udah kecil motornya. Ya gue naik ini tadi kesana aja kita pegel kan kerasa lumayan pasti nih, pegel kan, karena lumayan nggak kan. terbiasa kan posisi ini udah nggak ergonomis atau apapun. Ya naik Honda Monkey bro, ini bro. Honda Monkey nih, gitu. Tapi emang seru sih, itu sih. Gitu. Udah. Oke deh, thank you semuanya ya udah nonton. Ini gue sama thanks banget buat Tau tadi menyemin. Jadi sampai situ aja. Thank you udah nonton. Bye-bye. Bye.